Halo, ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Hari ini kita sudah masuk di episode baru. Buat yang hari ini baru ikutan nonton dan baru tahu podcast ini, kami ingatkan kembali tentang apa sih podcast Aksi Nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia. Podcast Aksi Nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia merupakan obrolan santai ringan, tapi berbobot ya. Dan dibahas tentang aksi nyata, kebanggaan terhadap milenial, dan Gen Z tepatnya, yang beraksi nyata berkontribusi bagi Indonesia sehingga mampu menjadi inspirasi. Podcast ini menghadirkan narasumber, tokoh komunitas milenial, Gen Z yang memberikan influence ataupun pengaruh, bergandengan tangan dan dengan bangga bekerja nyata untuk Indonesia. Podcast ini ditayangkan secara live di Instagram Partai Perindo @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan website Partai Perindo. Dan kita sapa-sapa dulu siapa saja yang sudah gabung di podcast kali ini. Kita absen dulu ya, siapa saja yang sudah gabung, dari kota mana saja. Dan bagi yang belum gabung, segera bergabung. Dan nanti sudah gabung, langsung tulis kolom komentar nama dan asal kotanya dari mana. Dan nanti kami akan bagi-bagi voucher belanja Rp500.000. Ada 5 voucher, dan bagi mereka yang memberikan komentarnya, komentar yang paling menarik, kami akan bagikan voucher Rp100.000 untuk per orangnya. Dan langsung saja kita akan sapa bintang tamu yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Wakil Ketua Umum Kartini Perindo, Ibu Ratih Gunaevi. Halo, Ibu Ratih. Halo, selamat siang, Mas Abe. Thank you for inviting me. Nggak enak dipanggil Ibu. Oke, udah panggil kakak aja. Panggil kakak ya? Iya. Ini dipanggil kakak supaya kelihatan muda atau masih muda betulan? Menolak tua. Nampaknya setiap orang begitu ya saat ini. Iyalah. Tapi nggak apa-apa Kak? Biar bisa ngimbangin sama anak gitu. Oh ya? Iya. Ya tentu. Ya. Dan bicara soal Kartini Perindo, bicara soal perjuangan mengenai perempuan dan anak. Kita anggap isu ini penting. Tentu sangat penting karena ini menjadi perhatian bersama. Yeah. Isu ini menjadi perhatian banyak orang, termasuk Kak Ratih yang berani menyuarakan isu kekerasan dan perempuan dan anak. Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera dihentikan ya. Yeah, Kak Ratih. betul. Mengapa demikian? Karena ini kaitannya saya pikir masih di bulan Maret ya Kak. Ini bulan di mana diperingati Hari Perempuan Internasional. Betul. Oke, mengapa ini penting Kak? Karena gini, ini aku ngomong sejak kenapa 8 Maret ya, jadi Hari Perempuan Internasional. Karena di sini tuh dianggap adalah hari pencapaian perempuan yang diharapkan seluruh negara juga memperingati. Berawal dari tahun 1908 dari satu partai perempuan di Inggris. Mereka itu minta untuk kenaikan gaji, kehidupan yang lebih baik gitu. Makanya mereka akhirnya berhasil, dan mereka meminta supaya tanggal 8 Maret ini dijadikan peringatan untuk Women International. Oke, luar biasa. Dan sebetulnya kalau kita melihat peran perempuan di tanah air ini, sudah sebagaimana yang diharapkan atau masih jauh dari harapan? Jauh ya, kalau saya bilang. Oh ya? Karena gini ya, karena kan kalau di Indonesia itu kan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada kaum pria, kita kan masih banyak budaya patriarki yang berbicara. Ya, meskipun ada budaya dari pihak kaum ibu itu juga masih ada. Nah, di sini kadang-kadang perjuangan perempuan zaman dulu sama sekarang tuh jelas banget perbedaannya. Bedanya apa? Karena dulu tuh kita anggapan perempuan itu nggak lebih dari sekedar tinggal di rumah, memproduksi anak. Ya, itu kodratnya ya. Kodratnya. Ya. Orang pasti akan bilang, ya udah itu kodrat lo perempuan, ngapain sekolah jauh-jauh, masuknya juga ke dapur lagi, katanya gitu kan. Which is sekarang nggak kayak gitu. Sekarang tuh kan banyak perempuan-perempuan yang sudah bisa menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan, di perkantoran, tanpa harus melupakan kodratnya sebagai ibu dan sebagai seorang istri. Perempuan tuh multitalenta, bisa mengerjakan semua pada waktu yang bersamaan. Misalnya, si ibu ini dia harus meeting, tapi dia terima WA dong, anaknya nih mau ke dokter segala macam. Nah, sedangkan dia harus meeting, pasti dia mikir, dia kontak keluarganya yang lain, siapa yang bisa tolongin anak, temenin ke dokter segala macam gini. Kemudian nanti sambil meeting ngecek lagi apa,
itu ibu. Oke. Gitu. Jadi artinya Hari Perempuan ini diperingati bukan dengan maksud bahwa perempuan menuntut nilai lebih yang enggak. mengenyampingkan tugas utama di ruang privat, di keluarga ngurusin Ya. anak, tapi lebih mengutamakan karir. Ya, Bukan begitu ya? Bukan, lebih mengapresiasi aja kepada perempuan supaya kita ngomong tentang kesetaraan ya, supaya kita bisa lebih dihargai semua pendapat-pendapat kita. Oke. Gitu. Tapi terlepas dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, banyak ya sekarang ini. Aduh, kalau ngomongin itu aku sih masih pengen nangis Sedih, banget ya, tentu. sedih banget gitu loh. Kadang-kadang aku mikir gini, kita nih dilahirkan sama orang tua kita, disayangin, disekolahin tinggi-tinggi. Tapi kalau kita mau pasangan kita malah nggak dihargain ya, disia-siain gitu. Kan orang juga kadang-kadang kalau keluarganya very open minded bisa nerima. Kadang-kadang kan masih ada, oh itu tabu lah, oh ini pantang diomongin lah, malu lah. Kan masih ada yang kayak gitu. Kasian dong anaknya tuh malah jadi tekanan batin kan. Karena dia tidak merasa tidak mendapat support system dari keluarganya. Wow. Gitu. Jadi yang saya tangkap, jika kemudian ada kekerasan di ruang privat, di ruang keluarga, yang sekiranya ini dirasakan oleh ibunya saja, tapi kenyataannya anaknya juga bisa merasakan itu. Iya dong. Jadi kayak contohnya gini ya, aku kasih contoh, mbakku di rumah, gitu ya. Mbakku di rumah, keluarganya tuh punya utang. Oh ya? Karena orang tuanya nggak bisa membayar utangnya, akhirnya pertama dia bilang, Bu, saya mau keluar. Kenapa saya tanya begitu? Karena orang tua saya nggak bisa bayar utang dan saya jadinya mau dinikahkan sama orang itu. Oh iya? Iya, sampai kayak gitu. Hari gini? Terus aku bilang, gila, jangan pulang loh. Saya bilang kayak gitu. Gitu. Anak sendiri mau Iya. digadaikan? Anaknya jadi kayak digadaikan begitu. Wow, saya Itu mau tahu ada. itu utang berapa banyak Kak, sampai ada orang yang rela untuk menggadaikan anak sendiri Ya, untuk bayar utang. ya menurut mereka sih utangnya cukup banyak. Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan supaya anaknya dinikahi sama orang yang diutangkan. Jadi saya bilang, jangan pulang. Saya bilang gitu. Mendingan saya bilang, kamu kerja baik-baik di sini, ya udah biarin aja. Saya bilang gitu. Coba kasih pengertian, nggak bisa. Karena itu cuma satu-satunya jalan. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya dengan segala macam setelah saya ajak ngomong, saya berikan masukan, akhirnya itu anak Mbak ART yang di rumah saya bisa bertekad untuk tinggal di rumah. Dia dengan berat hati, dia paling hanya sebatas WA itu pun akhirnya dia blok, dia ganti nomor karena dia nggak mau ada hubungan lagi sama keluarganya. Usia berapa Kak yang mau digadaikan? Dia 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Wow. Itu usia yang baru beranjak dewasa sebetulnya. Baru banyak masa. Sedangkan kasus-kasus seperti ini rupanya di daerah-daerah lain tuh ada. Banyak banget. Seperti kasus yang di Sulawesi Selatan. Menikahnya dengan orang yang jauh usianya lebih tua. Bisa dibilang udah kakek-kakek ya. Hanya karena tuntutan keluarga. Karena faktor perekonomian keluarga. Ya miris ya. Wow. Ini menyedihkan ya sebetulnya. Kak, ya. Menyedihkan banget. Karena kita pikir ya, di era keterbukaan informasi, di era literasi sedang digalakan ya, kita pikir segala sesuatunya akan lebih baik, termasuk untuk perempuan. Dari apa yang disampaikan oleh Kak Rati, kita melihat bahwa ternyata kasus kekerasan terhadap perempuan itu juga masih terjadi. Dan kita pikir ruang yang paling aman untuk perempuan adalah keluarganya. Iya. Dan ternyata di balik cerita itu malah keluarga yang jadi ancaman. Iya. Justru sebenarnya kadang lingkungan terdekat yang itu keluarga yang harusnya memberikan rasa aman, Tentu. kenyamanan Persis. bagi anak, perlindungan, kadang bisa menjadi tempat yang lebih dulu untuk terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Oke. Kayak mungkin ada beberapa contoh kasus, misalnya gini, satu keluarga contohnya punya anak perempuan. Si anak berantem sama adiknya, kakak berantem sama adiknya deh. Terus adiknya pukul, gitu kan. Itu kan juga artinya si ibu itu atau ayahnya harus mendidik tuh anak, jangan pukul-pukul. Iya. Gitu. Itu kan dari awal, kalau dari kecil kebiasaan ngeliat dipukul. Anak nakal dicubit, dipukul, dimarahin, kayak gitu. Itu kan anak kecil udah terbiasa menerima siksaan, dalam tanda kutip ya, siksaan-siksaan seperti itu. Itu kan jadi membuat, oh saya boleh ternyata melakukan ini. Nah ini yang harus dipatahkan dalam mendidik. Kak Rati, kami juga mendengar dari kehidupan Anda sebetulnya di ruang lingkup privat Anda sebagai keluarga. Anda bisa ceritain atau tidak? Tapi betul, pernah juga mengalami peristiwa yang atau pengalaman yang tidak menyenangkan, perlakuan tidak menyenangkan. Perlakuan tidak menyenangkan, dan yang paling menyakitkan bukan masalah saya perlakuan dulu gitu ya, tapi karena disaksikan oleh anak saya. Itu kan saya berpikir mental kejiwaan anak saya dong, gitu. Menyaksikan hal-hal yang tidak baik dari orang tuanya, gitu loh. Akhirnya
Yang membuat kuat, yang membuat saya bisa melewati semua ini adalah faktor dukungan keluarga. Saya bersyukur sekali, saya berterima kasih karena saya memiliki keluarga yang solid, kawan-kawan yang support. Gitu. Jadi anak saya bisa membesarkan anak saya dengan dia bisa tumbuh berkembang secara normal tanpa harus ada istilahnya broken home lah atau apa. Enggak, dia nggak kayak gitu. Dia anak malahan yang berlebihan mendapat kasih sayang dari keluarga, dari teman, dari saudara gitu. Kak Rati, kita harus terbuka lah ya. Kak Rati kan datang dari keluarga yang secara ekonomi mumpuni, cukup. Orang bisa searching, orang bisa cari tahu. Teman-teman bisa cari tahu nanti. Siapa Rati Gunaifi? Dan siapa sosok orang tua beliau? Terlalu berlebihan kayaknya. Karena kan distributor resmi salah satu mobil yang waktu itu menjadi primadona lah. Sampai sekarang saya pikir juga masih terus diincar oleh berbagai kalangan ya. Tapi begini, poinnya bukan itu. Orang pasti akan berpikir sosok Mbak Ratih lahir di keluarga yang secara ekonomi berkecukupan, malah dinilai lebih. Gitu. Kok masih bisa ya orang-orang yang datang dari latar belakang keluarga yang dimaksud mendapatkan dalam tanda kutip ya perbuatan tidak menyenangkan di ruang lingkup keluarganya? Kalau menurut saya gini, itu keluarga saya. Tapi keluarga yang dari luar yang mau masuk ke dalam kan nggak seperti keluarga saya. Ya kan? Kita nggak tahu dong, dia bagaimana. Kan kita baru ketahuan watak dan karakter orang setelah kita hidupnya sama-sama. Tuh. Ya mungkin baru ketahuan dari situ. Jadi buat saya, again, yang menjadi mendukung saya bilang adalah keluarga. Dan kita kita suka bilang, buat apa kita malu? Buat apa kita nggak enak sama orang? Mereka nggak peduli sama kita, yang peduli adalah kita nih, keluarga. Gitu loh. Jadi ya inilah yang harus kamu pikirkan. Jadi saya berpikir keluarga kita aja ngedukung, ngapain saya mikirin omongan orang gitu. Untung saya juga cuek sih, Mas. Luar biasa. Dan Anda bisa melalui itu dengan kecuekan Anda itu ya? Cuek aja, belaga gila gitu. Iya, Kak Rati yang luar biasa bisa melewati ini semua. Tapi kalau sosok dari Kak Rati aja bisa disebutkan mengalami kekerasan ataupun mengalami perbuatan tidak menyenangkan dalam keluarga, ini pasti banyak orang di luar sana juga mengalami kekerasan serupa. Kita tahu ada kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh guru agamanya. Kita juga dengar Komnas Perempuan mencatat sepanjang 2020 299.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Iya. Apa yang terjadi? Sedih. Jadi sebenarnya di Indonesia itu yang kasus yang paling besar itu adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Itu paling besar, gitu ya. Jadi di situ kan kekerasan rumah tangga itu mengalami fisik, kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual, gitu ya. Jadi sebenarnya makanya kembali saya bilang, saya bisa melewati ini karena saya beruntung. Gimana dengan mereka-mereka yang keluarganya mungkin tidak terlalu open minded, yang masih menganggap ini hal tabu, yang tidak mau malu untuk diceritakan, anak-anaknya harus mengadu kemana? Akibatnya yang ada anaknya depresi, stres, bunuh diri. Waduh, nah, ya. Sekarang contohnya kayak oknum pengajar, di mana kita menitipkan anak kita untuk dididik, yang ada mereka jadi malah anak kita malah dihancurkan. Itu dia kan pengajarnya kan pengajar yang diharapkan memperbaiki akhlaknya lah. Ya. Biasanya kan guru agama atau biasa juga ada yang tersandung kasus-kasus tersebut yang sifatnya seperti pendamping lah ya, pembimbing. Tapi kok malah menghancurkan masa depan anak-anak perempuan. Tapi saya juga mikir kadang gini, apakah pada saat orang tua menaruh anaknya ke sekolah tersebut atau pesantren atau whatever gitu ya, apa nggak di-searching dulu gitu. Kadang saya jadi berpikiran gitu ya, apa nggak dilihat dulu mengenai karakter siapa pembimbingnya, siapa pelindungnya, ini sistem sekolah pengajaran gimana, pula nggak bisa. Ya itu karena mungkin, maaf, kadang-kadang kan kita masih beranggapan kalau kita sekolah anak di pesantren itu kan pasti didikan agamanya benar, agamanya gitu. Ya ternyata itu kan nggak jadi jaminan. Yang penting tuh akhlak, bagaimana si guru tersebut benar-benar berdedikasi kepada anak tersebut. Dan anak harus berani cerita sama orang tuanya ya. Jadi harusnya keluarga itu jadi ruang aman, termasuk ruang yang nyaman bagi dia untuk dia berani cerita apapun yang terjadi dalam lingkup sekolah ataupun teman bermainnya.
dia harus berani cerita apa yang terjadi pada dirinya. Harus, betul. Makanya kita mesti ajarin anak kita, Oke. mesti punya percaya diri. Dia mesti yakin, dia nggak boleh takut. Speak up. Karena kenapa? Karena kadang anak-anak kan diancam, jangan cerita, jangan ngadu. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita nggak boleh. Makanya kita juga sebagai orang tua, kita harus lihat nih, kalau ada behavior anak-anak kita yang berubah, tadinya periang, dia jadi pendiam. Ditanya takut. Nah, kita udah harus aware, kenapa nih anak kita berubah jadi kayak gini. Gitu loh. Ya, itu juga yang menjadi perhatian penting ya. Jangan-jangan mengalami perlakuan tidak menyenangkan di luar rumah, begitu ya, Iya. Kak Rati? Ada apa nih? Kenapa anak saya jadi kayak gini? Oke. Gitu. Dan dalam beberapa kasus juga kan kita tahu bahwa korban-korban kekerasan ini kan mereka juga malah dalam tanda kutip ya recycle, berulang. Jadi malah mereka jadi pelaku kekerasan seksual. Terutama untuk banyak kasus yang kita lihat ya, untuk anak laki-laki lah. Ya. Dari beberapa testimoni yang kita dapatkan, saya juga beberapa kali mewawancari orang-orang yang dimaksud begitu ya. Mereka bercerita, mereka juga pernah jadi korban kekerasan seksual gitu. Kan ini seperti fenomena gunung es ya. Tentu. Yang kadang-kadang yang tidak dilaporkan aja masih lebih banyak daripada Iya. yang udah kita handle. Kalau buat saya, mungkin kita harus juga melihat apa sih faktor penyebab kenapa nih orang jadi predator seperti ini Iya. gitu loh. Apakah mungkin dia masa kecilnya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan juga, tapi tidak pernah ada penyelesaian. Dalam arti tidak pernah terapi atau tidak pernah ada perlindungan, kejadiannya berulang-ulang terus. Jadi makin dia besar, dia akan melakukan hal yang sama lagi gitu loh. Jadi menurut saya sih seperti itu ya. Oke. Jadi di situ lingkaran setannya. Lingkaran-lingkarannya. Ya harapannya sih mungkin makanya kita tuh perlu punya payung hukum yang pas. Tentu, bicara soal payung hukum dan perlindungan, kita juga tahu rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual belum kunjung disahkan oleh anggota Dewan yang terhormat. Yes. Ada apa dengan mereka? Kayak judul film. Ada apa, bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sana? Ya, kalau sekarang setahu saya sudah menjadi prioritas ya. Itu. Jadi makanya saya sih tidak berhenti berbicara kepada teman-teman yang menghandle undang-undang ini, ayo segera disahkan supaya kita punya payung hukum yang jelas buat orang-orang ini dan bisa menimbulkan efek jerah, jadi tidak melakukannya lagi gitu. Karena kan Indonesia ini kita masih darurat kekerasan seksual, masih banyak kasus-kasus yang kita nggak tahu terjadi dan terjadi lagi gitu loh. Jadi masih banyak sekali. Mudah-mudahan segera disahkan dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi kaum perempuan di Indonesia. Tentu, nanti saya akan masuk ke bagian di mana masih banyak kasus yang dimaksud. Tentu barangkali masih ada rasa keengganan bagi para korban untuk berbicara, untuk speak up. Karena mereka merasa malu begitu Kak Rati ya, karena jika identitas mereka diketahui. Tapi saya pikir seharusnya payung hukum memberikan perlindungan bagi mereka. Jelas. Untuk memastikan bahwa hak-hak mereka juga direstorasi. Karena mereka juga kan orang-orang yang harus kita lindungi begitu ya. Tapi bicara soal peran negara, kita tahu kan di Republik ini kita tahu ada Komnas Perempuan, ada juga Komnas Perlindungan Anak, dan ada juga instansi-instansi di bawah Dinas Sosial saya pikir yang juga memberikan safe house lah bagi mereka-mereka yang mendapatkan kekerasan seksual. Meskipun dalam beberapa kasus ada oknum saja di safe house itu yang juga melakukan kekerasan ulang terhadap korban kekerasan seksual. Ini yang satu ini biadab nih saya sebut ini Kak. Mengambil kesempatan dalam saya harus katakan itu. Ini memang luar biasa parah ini yang satu ini. Harusnya melindungi, tapi malah di safe house itu juga dia melakukan kekerasan. Tapi kita sudah lihat nih secara terlembaga. Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, ada safe house dan lain sebagainya. Sudah optimal belum? Lebih baik kita akan terus berusaha untuk meningkatkan safe house tersebut dan sistem ya, karena masih banyak kadang-kadang kembali seperti yang Mas Abe bilang tadi, ada oknum juga yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tentu. Gitu kan. Jadi perlu benar-benar mendapat pendampingan karena supaya kejadian-kejadian itu tidak malah merugikan balik kepada si korban gitu. Karena kan kita udah susah, kita udah malu, kita udah nggak tahu mau ngapain, kita udah mau ngadu ke safe house ataupun teman ataupun lembaga atau apalah ya. Tapi yang ada kita tidak mendapat bantuan yang harusnya kita terima. Itu kan juga makin menyedihkan ya. Pengawasan bisa barangkali diketatkan ya. Pengawasan pengawasan. Jadi betul-betul harus menangani hal ini tuh saya rasa kita harus benar-benar
apa ya, tulus ya. Oke. Gitu, tulus. Kalau saya mau tanya pribadi, Kak Rati sepakat nggak hukuman kebiri bagi predator seksual anak? Tricky sini ya. Cuman saya percaya gini aja. Pemerintah kita tuh sudah berusaha untuk memberikan hukuman setimpal ya bagi pelaku predator kekerasan seksual ini ya, baik yang seperti tadi disebutkan. Tentunya hukuman itu kan masih pro dan kontra. Ya. Ya. Jadi apa yang sekarang ini karena banyak aspek sih ya Mas ya. Tentu ada yang Betul menyatakan ya. bahwa ini melanggar hak asasi Nah, ya. manusia, tapi di sisi lain bahwa dengan dia melakukan kekerasan terhadap anak ataupun korban anak ya, dia kan sudah merenggut masa depan anak ini maksud. Iya. Jadi kan Pak Jokowi kan datang dengan platform ketegasan bahwa siapapun tidak boleh melakukan itu terhadap anak. Perlindungan terhadap anak harus dikedepankan. Iya, Gitu. iya. Sehingga bagi yang melakukan itu terancam hukuman maksimal dan tidak hanya pidana penjara tapi juga hukuman kebiri. Iya. Kalau menurut Mbak atau Kak Rati, mohon maaf Kak Rati ya. Kak Rati, oke Kalau lah. menurut Kak Rati ini sudah tepat belum? Ini sudah pada jalannya belum? Saya sih melihat ketegasan Pak Jokowi ya, saya percaya bahwa apapun nanti keputusannya itu bisa diterapkan dan akan menjadi suatu payung hukum yang baik. Oke. Bicara soal perjuangan undang-undang TPKS, kita lihat nih. Ini yang sudah dilakukan oleh Kak Rati ini belum lama ini. Iya. Tanggal 8 Maret Hari Ini Perempuan. sebenarnya tanggal 12 sampai 13 Desember yang lalu. Oh ya? Ya. Karena ini kita Kongres ke-6 KPPI. Oke. KPPI itu adalah Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Oke. Itu yang beranggotakan lintas partai politik. Oh ya? Ya. Ada berapa orang tuh anggotanya? Itu semua anggota. Jadi semua partai ya semuanya ada anggota di situ. Nah, saya penasaran tuh. Gitu. Akur nggak di situ ibu-ibu biasanya? Wow. Nah ini kan lintas partai. Iya, kan iya, iya. Partai kan masing-masing beda itu opini Ya, terhadap satu isu. di KPP ini saya belajar, saya banyak. Sebenarnya dari Perindo tuh sekarang di pengurusan yang sekarang kita ada 3 yang menjadi anggota KPPI. Ada Bu Eva Mutia, itu adalah Sekjen Kartini Perindo, dan yang satu lagi adalah Ibu Ike sendiri, Oh. Ibu Jubir Partai. Ibu Ike Suharjo. Yes, Ibu gitu. Jadi, nah kalau sedikit cerita yang lalu itu, jadi di situ di saat kongres itu kita menyepakati untuk mendukung RUU TPKS. Oke. Gitu. Clear ya itu ya. Clear, sedang diperjuangkan lah ya tepatnya. Oke. Jadi sudah tepat lah pada relnya. Jadi kalau Iya. misalnya ada tersangkutnya di mana, ya hati-hatilah bapak-bapak anggota dewan ya. Nanti kalian diteriaki atau diomeli oleh ibu-ibu di dewan dan di partai-partai ya. Ini yang harus terus diperjuangkan ya, Iya. Kak Rati ya. Iya. Dan kita harus bersama-sama untuk itu gitu. Dan lagi-lagi menurut Kak Rati ya, seberapa penting pendidikan untuk memastikan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi bagi perempuan dan juga anak? Penting banget. Ini penting banget. Jadi buat kita nih dari rumah itu kita harus bisa membekali anak-anak kita, apalagi kalau yang punya anak laki. Kita harus ajarin yang namanya perempuan itu harus kita sayangi, kita hormati, bukan untuk disakiti. Nah, terus ke anak-anak kita juga ajarin pendidikan seks usia dini. Gitu. Karena kenapa? Sekarang kan zaman udah maju ya, teknologi itu canggih banget kan. Anak-anak kadang-kadang udah bisa menggoogle atau apalah, meskipun kadang-kadang masih suka aja ada yang kebuka kan. Nah, lebih baik daripada gitu kita ajarin bahwa perbedaan laki dan perempuan itu apa. Dan kepada anak perempuan sendiri kita ajari bagian mana yang tidak boleh disentuh. Nah, saya harus tanya nih kalau harus dibahas nih. Ini satu perbincangan yang hangat dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Penting tidak pendidikan seks bagi anak? Penting kalau menurut saya. Penting. Zaman sekarang soalnya beda sama zaman Hari dulu. gini gitu ya. Iya. Tapi kan kita hidup di negara yang punya akhlak tinggi sebutnya. Dan ada adab di kita untuk tidak membahas hal-hal yang sifatnya terbuka seperti itu kepada anak. Ya, bisa saja sih, ini kan ada kaitannya dengan biologi, tapi ada saja kan yang merasa bahwa nggak pantas lah bahas hal kayak gitu bagi anak. Nah, ya sekarang gini, anak kita mainan gadget, ya dong. Dari gadget kadang-kadang adalah hal-hal yang tidak pantas, tidak sepatutnya mereka lihat keluar. Ya. Daripada mereka nggak jelas, mendingan kita ajarin dong. Kita ajarin, tapi dengan koridor yang tepat. Pertama kita ajarin, kita kan orang beragama ya.
Nah, agama itu fondasi, dasar kita. Kemudian kita jelaskan anatomi tubuh anak-anak perempuan dan anak-anak laki itu berbeda. Tentu. Gitu, ya. Kemudian kita ajarin kepada anak perempuan kita, ini loh bagian-bagian yang kamu harus jaga. Misalkan area mulut, area dada gitu ya, area belakang. Anak perempuan tuh nggak boleh. Nah, kalau kamu tersentuh atau ini apa yang harus kamu lakukan? Nah, gitu. Nah, itu dia dilemanya kan di situ. Selalu ada opini yang menganggap bahwa hal-hal tersebut seolah-olah melegalkan atau memuluskan atau memberikan informasi bagi anak untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Itu soalnya gitu loh, Kak Rati. Kalau menurut Anda gimana? Seks sebelum menikah. Iya kan pasti ada orang yang bilang begitu. Kalau ini pasti ngajarin pendidikan seks, wah cara seksual seperti apa gitu ya. Dan ada saja pasti materi yang sifatnya alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Nah, untuk apa anak diajarin seperti itu? Karena mereka kan masih belajar. Toh juga mereka akan melakukan itu setelah menikah gitu kan. Nah, seolah-olah dengan adanya pendidikan itu orang berpikir bahwa wah, jangan-jangan pendidikan seks itu dianggap untuk melegalkan seks di luar nikah. Kalau saya enggak. Justru hal itu supaya kita si perempuan, kadang-kadang gini, orang tua suka bilang gini, perempuan itu kayak kristal. Kenapa? Sekalinya lo gompel, lo nggak berharga. Beda sama asbak seng. Gitu loh. Ditendang, dibejak-bejak, tetap aja asbak, tetap aja jadinya asbak. Kalau kristal udah kontel nggak bisa berguna gitu. Jadi teman-teman pendengar yang setia dan penonton yang setia, jadi tahu ya perbedaan. Jadi perempuan itu kristal, kita laki-laki adalah asbak ya. Dengan tidak maksud menyinggung kaum laki ya, Bo. Disitulah Maaf. perbedaannya ya. Ini ajaran simple yang saya ajarin sama anak saya, gitu loh. Ya, jadi kaum asbak, jadi jangan merasa tinggi hati ya, merasa terlalu tinggi gitu kan, padahal dari bawah. Ini hanya suatu cara ngajarin supaya anak-anak tuh gitu loh. Iya ya, I understand. Jokes ya. Jokes. tapi just to make it clear. Oke, tapi menarik ya diskusi sama Kak Rati. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Kak Rati ini kan wakil ketua umum Kartini Perindo. Bisa diceritain Kak, Kartini Perindo itu kerjanya ngapain aja sih? Kartini Perindo itu adalah sayap perempuan dari Partai Perindo. Jadi kita intinya kita bersama-sama Partai Perindo, kita membantu untuk bisa mensosialisasikan visi misi partai kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan. Kita juga memberikan pendidikan edukasi kepada kaum perempuan, supaya perempuan itu bisa menjadi lebih pintar, ya, kembali lebih bisa setara dengan laki-laki, kembali tanpa melupakan kodrat. Karena kodrat itu penting. Takutnya perempuan kan, gue udah pintar, gue udah independen. Jangan salah men, gitu loh. Tetap perempuan is perempuan. Gitu. Dan kita ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan kaitannya dengan aksi nyata. Ini kan kita bicara soal podcast aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Kartini Perindo untuk memastikan bahwa perempuan juga hak-haknya tetap dilindungi, diperjuangkan, termasuk anak di dalamnya. Iya. Jadi Kartini Perindo sendiri itu kita, insya Allah nih ya, kita akan berusaha, kita kepengen ada podcast untuk ruang perempuan. Oh ya? Kita kepengen. Gitu. Jadi di situ mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sama para pakar, para kaum intelektual, gitu ya. Jadi di situ kita bisa menambah ilmu lah di situ. Dan mensosialisasikan, mengedukasi lah ya. Mengedukasi orang tepatnya seperti itu, kaum perempuan ya. Jadi perempuan itu kan juga harus melek hukum. Ya kan, perempuan itu juga harus pintar gitu. Jadi dia tidak hanya pintar dalam semuanya tuh harus jadi paket lengkap gitu loh. Iya. Gitu. Jadi paket lengkap ya. Iya, makanya Partai Kartini Perindo di sini kita tuh memiliki banyak bidang-bidang. Ya, jadi kita dari bidang hukum, UMKM, apa segala macam tuh kita ada. Karena kita kepengen perempuan itu menjadi perempuan yang pintar, perempuan yang mandiri dan bisa dibanggakan. Luar biasa. Saya pernah dengar jargon perempuan sebaiknya think like a man, act like a lady. Itu masih related nggak? Masih relevan nggak sekarang? Kalau buat saya itu oke. Think like a man. Karena kita harus, karena semua pada bilang kalau perempuan itu kan gampang emosional ya, gampang baperan. Tapi laki kayaknya baperan juga ada nggak sih? Ada aja kan, ada aja di luar sana kalau misalnya yang alami hal yang tidak menyenangkan. Intinya sih kita harus tough dalam menghadapi permasalahan ya. Selalu ada way out-nya. Kita harus bisa solving the problem gitu. Jadi
menjadi perempuan yang mandiri tuh nggak jelek, gitu ya. Jadi kita tuh harus bisa menunjukkan bahwa kita sebenarnya nggak jadi burden loh. Kita tuh bisa jadi teman diskusi, enak. Oh, luar biasa. Gitu. Jadi masih bisa berpikir seperti kaum asbak itu tadi, yang singgung tadi, itu satu hal juga itu. Berarti ada yang dibanggakan. Tapi penting juga diingatkan oleh kaum asbak yang disebutkan tadi. Jangan sekali-kali menyakiti kristal. Iya. Lupa tadi. Ya, oke. Dan selanjutnya kita mau tahu juga sebetulnya kasus yang terjadi dalam beberapa kali di negara ini, ternyata itu juga menjadi perhatian Kartini Perindo. Oh. Salah satunya di Kediri. Iya. Kita dengar kasus itu diadvokasi sejauh ini seperti apa? Itu saya bangga sekali ya sama relawan perempuan dan anak Partai Perindo yang kemudian didukung penuh oleh Partai Perindo. Partai Perindo tuh mendukung perempuan dan anak sekali. Karena di sini akhirnya jadi ini anak dia tuh menurut berita dia berusia di bawah umur, dia diperkosa oleh 9 orang. Salah satu pemerkosanya ada beberapa orang itu teman ayahnya. Wow. Laporlah ke pihak berwajib tapi tidak diindahkan. Gitu, tidak ditanggapi, akhirnya dengan Perindo mendukung penuh, alhamdulillahnya pelakunya sudah tertangkap dan Perindo mengawal terus kasus ini sampai selesai. Anaknya saat ini sudah bisa recovery. Ya, sekarang mungkin perlahan-perlahan sudah bisa membaik ya, karena otomatis kan kejiwaannya dia kena, mentalnya dia kena, sangat menyedihkan. Saya nggak sanggup kalau bisa melihat kasus kekerasan itu berulang terus, Kak Rati. Kalau Kak Rati berbincang dengan mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, tatapan mata ke mata, tentu saja melihat kondisi mereka, apa yang mereka sampaikan, apa yang Kak Rati ingin ketahui, yang ingin sampaikan yang belum banyak orang ketahui di luar sana? Kalau saya sih ya, ngelihatnya gini, ini anak kan disayang-sayang sama orang tuanya, tentu. Ya. Kok bisa mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya dari orang lain, gitu. Dan dia tidak berani ngomong. Dia nggak tahu dia harus ngadu kemana, gitu. Kadang keluarganya juga, udah deh lupain aja. Apalagi kalau tuh orang bilang, yaudah deh kita cengli aja bayar ganti rugi ataupun apa gitu seperti itu. Ya, tapi apakah pernah berpikir masa depan tuh anak tuh gimana gitu, mentalnya dia kan rusak gitu ya. Saya ngebayangin gitu karena saya punya anak perempuan yang bikin kesel, marah kadang-kadang, kok kalau ngelapor tuh nggak ditanggepin gitu ya. Kan nggak harus hal ini terjadi ke misalnya siapapun yang dilaporkan sehingga baru kita tuh aware, oh ya ada kejadian kayak gini, bahwa pelaku kayak gini nggak boleh dibiarin gitu. Perempuan itu, kita akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa loh. Perempuan itu tiang negara loh. Saya minta tisu lagi nih. Jadi ya, Anda bukan narasumber pertama yang harus menitikkan air mata di podcast ini, Kak Rati, but I feel you. Karangnya Iya, bagaimanapun anak itu harus dilindungi. iya. Karena mereka punya masa depan. Iya. Betapa menyakitkan mereka yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, malah menjadi korban kekerasan. Iya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, itu dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Iya. Gitu loh. Dan ketika kasus itu bergulir, posisi aparat yang berwenang dalam keadaan sulit. Iya. Dia harus membuktikan bahwa anak itu benar-benar betul tidak menjadi korban kekerasan dari orang-orang terdekatnya. Kan ada saja seperti kasus yang kemarin di daerah Sulawesi kan, Iya. kita lapor ke polisi dan orang tuanya mengaku tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anak itu, tapi ibunya meyakini bahwa anak itu mendapatkan kekerasan seksual. Iya. Kadang-kadang misalnya gini ya, si ibu pergi jauh dari keluarga, dia menjadi tulang punggung keluarga. Nah, si anak ini dia di rumah sama ayahnya misalnya atau apa. Nah, itu kadang-kadang bisa juga jadi anaknya diperkosa sama ayahnya. Itu bisa. Itu kenapa? Tapi nanti mereka akan menyalahkan si ibu. Kenapa lo tinggalin rumah? Kan kita bekerja. Kan kita jadi tulang punggung keluarga. Nah, hal-hal semacam kayak gitu saya pahami bahwa itu mungkin terjadi di daerah-daerah masih banyak, mungkin karena
tingkat pendidikan ya yang tidak memadai, pola pikir yang Ekonomi juga. ekonomi. Jadi hal itu maksudnya lebih sering terjadi ya, dan mudah-mudahan sekali nanti melalui Partai Perindo ini segala macam kasus yang yang merugikan kaum perempuan itu bisa ada wadah khusus untuk kita menyelesaikannya. Itu masuk top of the list ya. Insya Allah banget. Priority ya. Priority, makanya Kartini Perindo semangat sekali kita terus memperjuangkan kesempatan-kesempatan itu. Itu kebaikan dan semangat yang harus didukung. Iya. Apapun itu memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Dan bicara soal perempuan dan anak, tentu saja kita juga harus melihat bagaimana minat millennials, Iya. Gen Z mengenai isu-isu ini. Kadang kan isu ini dianggap sudah biasa, di mana-mana ada gitu, dan menganggap enteng dan menganggap remeh begitu. Iya. Kak Ratih, apa saran Anda? Kalau saya misalnya gini, ada kejadian, saya selalu bahas ya sama anak saya. Anak sekarang tuh nggak demen dinasehatin, ya kan? So I treat her like my best friend. Jadi saya bilang, tapi kadang-kadang saya bilang segala sesuatu itu kalau kamu punya empati, kamu bisa bantu orang tersebut, bisa membantu. Karena kamu you will never know gitu loh. Karena one day kamu juga akan butuh pertolongan orang. Persis. Gitu. Dan lagi buat anak-anak sekarang, jangan gampang kalau dia ngomongin sedikit ngegas. Segala sesuatunya tuh kalau nggak kita pakai obrolan yang santai, kita bisa menghindari kekerasan, itu akan menjadi suatu solusi yang enak untuk bisa memecahkan suatu persoalan. Saya bilang gitu. Ya, dan hati-hati tontonan juga nampaknya. Hati-hati tontonan juga. Yang penting kamu mesti bisa respect diri kamu sendiri. Gitu ya. Karena dengan perbedaan zaman dulu zaman sekarang, kita harus tahu, kita harus bisa menghormati diri kita sendiri. Agama sebagai fondasi dasar itu tetap harus kamu pegang no matter what. Masih relevan. Saya masih tetap Anak-anak zaman sekarang diomongin akhlak harus tinggi, kalau agama juga harus saya diikuti. saya masih sampaikan itu sama anak saya, karena saya bilang no matter what, saya bilang gitu. Karena aku bisa cool with semua perkembangan, tapi when it comes to religion, kamu watch out girl. Saya gitu. Kayak gitu. Kak Ratih, kita diskusi mengenai hak-hak anak dan hak-hak perempuan yang terus diperjuangkan, dan menarik sekali apa yang kita bicarakan. Kita sampaikan dulu berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Untuk mendaftar, caranya gampang. Untuk detailnya bisa kunjungi website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Nah, kita sudah info tadi di awal podcast ya, kita mau bagi-bagi hadiah e-voucher belanja, dan tungguin pengumumannya minggu depan setelah podcast ini ditayangkan. Cek terus, kepoin terus Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Jangan lupa untuk di-follow dan ikutin terus keseruannya. Dan terima kasih banyak Kak Ratih atas waktu Anda dan hati Anda untuk berbagi di sini. Terima kasih sudah mengundang saya. Kami percaya bahwa perjuangan ini terus akan digaungkan, tidak hanya Anda seorang, karena disebutkan tadi emak-emak power bergabung. The power of The mama. power of emak-emak itu penting itu. Iya. Ya, kalau emak-emak sendiri aja bisa menghentikan jalan raya itu ya, misalnya dia mau belok kiri tapi belok kanan. Iya. Tapi kalau dia bersatu, padu gitu, saya yakin tentu dengan berkoloni lebih kuat lagi gitu ya. Never underestimate us. Jangan pernah remehkan kekuatan emak-emak ya. Pelajaran untuk kaum asbak di luar sana. Oke. Itu canda. Oke. Kaum laki-laki tetap kita saling menghargai satu sama lain, perempuan dan laki-laki. Oke, baik. Dan kita berharap obrolan ini tentu bisa berdampak positif bagi seluruh yang mendengarkannya.
Panjang umur perjuangan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Menutup acara, kami ucapkan sampai jumpa dan ketemu lagi di podcast episode berikutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.